Seruan mosi tidak percaya terhadap MK terus menggema. MK yang dianggap mempunyai marwah keadilan tertinggi dalam bernegara justru dianggap tercemar dengan putusan usia capres-cawapres. Para hakim konstitusi pun kini dihadapkan oleh dugaan pelanggaran etik yang kini tengah diselidiki Majelis Kehormatan MK. Lantas mungkinkah marwah MK yang sudah tercederai ini dapat kembali pulih? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom peneliti ICW Kurnia Ramadana, pakar hukum tata negara Profesor Juanda, serta Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rafiq. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, David. Ya, selamat malam. Baik, saya ke Prof Juanda dulu. Prof, ini ada belasan Prof ya, laporan, itu sekitar 12 lah yang masuk terkait putusan yang diambil oleh Majelis Hakim, termasuk ada sejumlah guru besar hukum tata negara yang juga melapor ke Mahkamah Konstitusi, maksud kami Mahkamah Kehormatannya. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa Anda juga bagian dari yang melaporkan? Ya, saya kira ini penting diangkat ya. Pertama, saya tidak secara langsung bagian dari melaporkan, tetapi saya satu napas, satu jiwa, satu gerakan. Karena ya referensinya sama, saya mengatakan memang itu banyak hal yang perlu kita perbincangkan, yang perlu kita kritisi. Soal masalah apakah dugaan itu terbukti atau tidak, saya kira inilah ajang pertaruhan kredibilitas dari Profesor Jimli sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ada hubungan secara fungsional, psikologis ya, antara Prof Jimli merasa dipercaya untuk menegakkan marwah atau meriksa adanya dugaan kode etik para hakim konstitusi sendiri. Maksud saya, jadi Prof Jimli itu kita berharap ya, banyak masyarakat berharap untuk melaksanakan fungsinya secara benar, secara baik, secara teguh dengan prinsip norma konstitusi, norma undang-undang yang berlaku, berdasarkan tentu ditambah dengan peraturan tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, itulah kira-kira ya dasar dan pedoman dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu dalam rangka memeriksa, membahas, memutuskan ya dugaan kode etik itu. Namun demikian yang saya katakan tadi ya, Prof Mahfud, kita berharap jangan main-main, jangan juga dipermainkan, jangan pula terpengaruh dengan tembok besar kekuasaan yang bergerak kemana ke sini ke situ. Tetap teguhlah dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Prof Jimli itu sendiri demi untuk negara dan bangsa. Nah, oleh karena itu saya pikir ini merupakan sebuah proses yang ditunggu masyarakat. Konsekuensinya sangat besar sekali untuk kepentingan bangsa negara. Kalau memang ini ditemukan nanti terbukti bahwa Profesor Jimli dan kawan-kawan termasuk Pak Profesor Bintan Saragih, satu lagi Hakim Adam kalau tidak salah ya, benar terbukti ya, katakan terbukti dan tidak boleh setengah-setengah. Kalau memang terbukti tentu hakimnya saya pikir perlu resikonya dipecat ya, diberhentikan dengan tidak hormat. Ya apa boleh buat. Dengan demikian disinilah saya pikir konsekuensi dari ini berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman dan kode etik. Ketika ada terbukti hakim melakukan pelanggaran kode etik dari sebuah putusan, maka itu dianggap tidak sah. Ketika tidak sah, inilah yang sangat membahayakan dalam konteks negara hukum kita, dan ini berujung pada putusan kemarin, maka itu tidak bisa dianggap efektif dan batal menurut saya. Sementara itu dulu. Baik, saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, Anda termasuk di sini yang melaporkan begitu ya.
Apa yang Anda laporkan begitu? Di sisi mana yang kemudian Anda berkeberatan? Ya, yang pertama ada 16 guru besar dan akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang memberikan kuasa kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil. Selain ICW ada YLBHI, PSHK, dan Indonesia memanggil 57 institut yang menjadi kuasa para guru besar tersebut untuk melaporkan saudara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apa yang kami laporkan tentu yang saat ini menjadi diskursus di tengah masyarakat, di mana tidak ada sifat negarawan yang tampak dari sosok Anwar Usman ketika turut cawe-cawe, turut terlibat dalam mengeluarkan pendapat berkenaan dengan putusan yang memberikan karpet merah kepada keponakannya, yaitu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk mendaftar sebagai kandidat calon wakil presiden 2024. Mestinya, kalau Anwar Usman memahami banyak sekali aturannya di dalam kode etik Mahkamah Konstitusi, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, disebutkan bahwa setiap orang, terlebih seorang hakim, untuk menghindari memutus suatu perkara di mana ada hubungan tertentu dengan hakim yang bersangkutan. Maka dari itu, ketika beberapa hari yang lalu kami membaca pernyataan dari saudara Anwar Usman bahwa hak Mahkamah Konstitusi itu memutus sesuatu yang abstrak, tidak berkaitan dengan individu langsung. Bagi kami, argumentasi itu adalah argumentasi yang sangat konyol. Kenapa? Kalau dibaca permohonan tersebut secara spesifik menyebutkan nama Gibran, apalagi dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Wahidudin Adams, mestinya itu sudah menggambarkan bagaimana buruknya pengelolaan konflik kepentingan saudara Anwar Usman. Maka dari itu, kami berkesimpulan, saudara Anwar Usman sebenarnya tidak lagi layak menempati posisi sebagai Hakim Konstitusi, apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini kami berikan melalui jalur konstitusional, melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, agar segera menyidangkan dan mengeluarkan Anwar Usman dari Mahkamah Konstitusi. Demikian. Ya, Mas Kurnia, kalau Anda bicara soal dissenting opinion ini, maka ini bukankah hal yang wajar ada dissenting opinion ya? Wajar, tentu itu adalah sesuatu yang wajar. Namun pernyataan dari 3 hakim konstitusi tersebut memberikan petunjuk, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana putusan itu diambil, tentang bagaimana seseorang paman yang turut ikut campur dalam putusan yang mempengaruhi keponakannya. Itu yang kami protes, itu yang kami laporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang kami harapkan segera disidang dan diputus bahwa yang bersangkutan bisa diberhentikan secara tidak hormat. Baik, saya ke Pak Rofik ya. Pak Rofik, ini kan demonya juga terus bergulung nih ya. Semakin banyak kemudian yang memprotes putusan tersebut. Dan apa sebenarnya kalau bagi partai Perindo misalnya seperti itu yang mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud, dampak terbesar bagi partai dan koalisi jika ditemukan konflik kepentingan dalam putusan MK? Ya, pertama yang saya sampaikan bahwa saya secara pribadi prihatin atas keputusan MK ini. Karena memang di samping konflik of interest yang sangat tinggi terhadap kekeluargaan yang dimaksud, dalam konteks ini memuluskan Gibran, tetapi satu hal yang pasti bahwa ini adalah menabrak semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama ini. Bahwa bagaimana 98 itu meruntuhkan sebuah rezim yang sangat otoritarian agar demokrasi itu bisa berjalan dengan sehat.
Tetapi nampaknya akhir-akhir ini kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Nilai-nilai demokrasi itu berada dalam titik nadir yang tentu saja ini harus sama-sama kita ingatkan agar itu harus segera di-stop. Maka tentu perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa ini bukan sekedar perlawanan yang yang mengikuti isu panas saja, tetapi ini sudah dalam tahap yang sangat membahayakan karena keputusan MK ini tidak terjadi tiba-tiba, pasti sudah direncanakan secara teratur, dan ini pasti ada tangan-tangan besar yang berada di balik ini semua. Maka ini tentu harus ada satu teguran yang sangat keras, bukan hanya soal merugikan kandidat Ganjar sama Pak Mahfud, bukan itu yang ada, tetapi ini adalah membahayakan demokrasi ke depan. Apa artinya ada partai politik kalau dalam tatanan dalam bernegara terjadi carut marut begini dan partai berdiam diri? Saya kira tidak, bahwa inilah domain semua partai harus mengingatkan bahwa ini berbahaya. Para hakim MK dalam konteks ini yang tertuduh utama adalah ketua MK mestinya menunjukkan sisi pertanggungjawabannya. Mestinya tidak harus menunggu Mahkamah Etik, tetapi dia mestinya mundur secara otomatis karena keputusan-keputusan yang telah dihasilkan itu memang sangat berbahaya bagi demokrasi ke depan. Nah, tentu ini harus menjadi pelajaran yang cukup keras bagi kita semua, dan saya mendukung segala gerakan civil society untuk terus bergerak dalam konteks perlawanan ini. Partai Perindo juga sangat tidak mendukung atas keputusan yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi. Ini sangat tidak bermoral dan keluar dari etika-etika hukum. Baik, saya nanti kira itu, David. Ya, baik, nanti saya juga ingin tanyakan bagaimana dengan tangan-tangan kuat yang Anda sampaikan tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut ini.